Untuk juga ada segi hormat, bahasa kita lengkap bu. Kalau ada yang profesor biasa, kalau yang Pak Haji biasa lengkap. Bahasa terbatas naras terhormat kita disampaikan di sadaya. Insyaallah dirahmati Allah SWT. Buka di Google ya, Pertanian Purba isinya saya semua. Jadi saya kembalikan lagi, modalnya berapa sih Polybag namun hasilnya sakit. Oke ya, kita hitung modal. Harga Polybagnya dulu berapa? Kurang lebih itu 1.500 ya. Yang ukuran itu ya putih ini ya. Putih ini mana? Yang ukuran 40 kali 40. Besar. Kalau 35 Kecilan. Kecilan. begitu Ya. Kalau 35 nggak apa-apa. Atau konversi ke 35 kali 35. Boleh. yang penting Nggak apa-apa. Kemudian bahan bakunya eceng gondok, kotoran sapi, kotoran kambing, mangga ya. Kalau nggak ada daun mangga, boleh pakai daun kopi. Kalau nggak ada daun kopi, boleh pakai daun nangka. Kenapa? Hah? Mahoni boleh. Kenapa saya katakan boleh pakai daun mangga? Di dalam daun mangga terdapat alkaloid, flavonoid, steroid, artinya apa? Antibiotik. Jadi tanamannya nanti antivirus. Tidak ada namanya gulanas, tidak ada namanya fusarium, tidak ada namanya. Sekarang kalau fusarium itu pasti tanahnya nggak ada antibody. Gitu bu ya. Jadi daun-daun ini bukan asal daun-daunan bu, hasil dari penelitian ilmiah bahwa di dalam daun-daun ini terdapat antibakteri yang bisa melawan fusarium yang ibu katakan bahwa lo kok busuk, batangnya lo kok busuk. Gitu ya. Kenapa menggunakan daun bambu? Daun bambu itu bu di dalam aja. Apa lagi berjemur itu? Enggak apa. Jadi kalau ke sawah dibebaskan kaki ke sawah, bebas kiri ya. Tanahnya subur. Kalau di Cirebon sudah segini tuh, kakinya nggak masuk. Karena nggak ada cacing. Nah, sedangkan di cacing itu sekarang dikasih puradan. Itu salah tuh. Tadi tidak ada kajiannya. Cacing jangan dikasih puradan, tapi dikasih makan. Kenapa kotoran sapi dan kambing yang saya kasih berdapan dari bubuk sudah panjang? Maksudnya tuang sabit yang di dalamnya senggondok dan ini sampai panen sekarang tapi nggak pernah dipupuk, nggak pernah diurea, nggak pernah diapain. Pertanyaannya, saya nggak tahu harganya, yang tahu Pak Bu mau pakai ini harganya berapa nih kira-kira? 2.000 aja ya? Gitu ya? Sepakat nggak kalau 2.000? 2.000 teh gorengan, kopi, bareng ngobrol teh. Ya kan? Kenapa? Ini bukan, ini nggak ada harga, cuma harganya tuh harga ongkos kerja gitu loh. Jadi sepakat ya? Artinya 1 pon itu gitu ya? Konversiannya, jadi yang dipakai ini antara ini Polybag. Makanya tanamannya daun aja nggak pernah berbuah gitu. Karena di kotoran sapi tinggi nitrogennya, fosfor kaliumnya terbanyak ada di kotoran sapi. Jadi di combine. Kajiannya apa di kotoran sapi? Ada pembahasan nggak dilakukan tentang kotoran sapi? Kenapa di Al-Quran di surat kedua dan pasalnya kenapa disebutkan surat sapi betina? Jadi gini ceritanya sebenarnya. Ayo Musa bisa menghidupkan mayat yang mati. Itu kajiannya di surat Al-Baqarah. Ya. Nanti
Ibu-ibu boleh baca ya, boleh buka. Saya baca tafsirnya saja ya. Bisa tidak menghidupkan orang mati? Bisa. Musa kan semua. Kemudian Musa membuat sebuah permintaan kepada Allah, mohon petunjuk ya Allah. Apa yang saya harus berbuat? Kemudian Allah menentukan sapi, warnanya, sifatnya, terus kondisinya seperti apa. Semua dijelaskan di Al-Quran tersebut. Kemudian potonglah daging sapi dan pukulkanlah terhadap mayat yang terbunuh. Niscaya mayat itu akan terbangun dan menunjukkan siapakah pembunuhnya. Sejauh ini ilmunya justru dari orang Katolik. Kalau Bapak, saya waktu belajar, tahunya ada menanam dengan baik, memupuk dengan baik. Tapi dosen saya mengatakan bahwa kau pernah baca Al-Baqarah 3? Belum. Loh, bacanya baru nanti. Kotoran sapi. Saya juga sama dulu nanamnya pakai kotoran ayam, kambing. Cuma jadi masalah, Bu. Lalernya semakin banyak. Lalat kayak di Sergera yang makan di sini, lalatnya di sini. Ya, jadi di dalam kotoran sapi itu bisa merubah bakteri jahat menjadi bakteri baik hitungannya detik. Kalau sudah terkena kotoran sapi, bakteri-bakteri yang ada di sini berubah sifat menjadi. Kenapa menjadi baik? Yang meninggal tadi menjadi bangun. Kalau yang mati tadi berarti selnya itu sudah mati, Pak. Orang meninggal emang selnya masih hidup. Oke, bangun lagi. Orang meninggal kan kalau udah meninggal selnya mati kan. Makanya waktu ada teror COVID, jangan deket-deket orang meninggal, nanti ketularan. Saya bilang selnya haram. Saya yang salah satu menentang waktu COVID, kenapa nggak boleh mandikan jenazah itu? Kenapa nggak boleh? Karena Illuminati itu sangat pengen bahwa semuanya tersesat. Yang mati ya sekarang mati semua gitu. Nah, ketika mati Allah membuat pernyataan itu, akhirnya Nabi Musa mengikuti perintahnya, dipukulkan oleh Isa dan mayatnya keluar. Nah, ketika terbangunlah akan membuat sebuah kehidupan bahwa ternyata sel itu bisa hidup. Makanya disalahgunakan oleh penjahat-penjahat di luar kita dengan adanya ilmu Pancasila, ilmu rawa-ronte. Itu mati ada bantuan jin itu ya. Kalau yang benarnya adalah ke depan itu kan ada tulisan demi masa tahu sudah apa? Dan Allah menyatakan demi masa. Artinya Pak, masanya tidak hanya di Nabi zaman Nabi Nuh. Suatu saat kan masa apa? Dengan menggunakan bagian dari tubuh sapi. Makanya saya bingung pertanian nggak mau pakai kotoran sapi itu kenapa? Baiknya kambing, ayam. Ada di Taiwan, di Jepang, semua udah pakai kotoran sapi di sana. Karena meyakini dengan ya. Jadi ketika dikasih E. coli ini tidak boleh digunakan di dunia kesehatan dan pertanian. Pernyataan siapa? Pernyataan grup-grupnya Illuminati. Siapakah grup Illuminati itu? Yang membuat virus dan vaksin. Kalau ada bakteri ini tidak boleh digunakan. Sedangkan kedokteran Islam menggunakan bakteri. Siapakah kedokteran Islam itu? Kalian tahu nggak? Ibu Muslim. Sehingga mengajarkan sampai ada kajiannya ya bahwa Rasulullah suatu ketika dia sholat di kandang kambing. Kemudian sahabat menanyakan Rasulullah, kok sholat di kandang kambing? Ada tafsir, tapi imamnya beda Pak. Kalau kita misalnya Hanafi sekali ya, jadi ada imam beda bahwa jenis-jenis binatang yang bisa dimakan, kotoran dan air kencingnya itu halal, bukan diminum, digunakan untuk pertanian gitu loh. Jadi dari kajian-kajian tadi bahwa binatang-binatang yang kita bisa makan, tapi kotorannya bisa kita gunakan untuk pertanian.
sapi utamanya adalah sapi dulu, dan nanti ada kambing, ya. Gitu Bu ya. Oke. Nah, nama eceng gondok ini pasukan Allah yang dihadirkan di muka bumi ketika di bumi itu tidak ada keseimbangan. Tadi berarti cuma harus apa itu eceng gondok sudah tahun 70-an. Semenjak banyak ini, semenjak para petambak ngasih makanan, itu namanya keseimbangan. Makanan ini mengibatkan air danau menjadi asam. Ketika asam beracun, ketika beracun membantu lautnya. Biasanya ikan-ikan itu akan mendekat kepada yang mengandung oksigen. Kalau airnya ini indikasinya Bu, kalau air beracun Bu ya. Tenang nih Bu, nggak ada angin, nggak ada hujan nih. Nanti ikan tuh mendekat Bu, mendekat ke gorong-gorong atau ke apa yang bentuknya bisa mengadakan oksigen. Kenapa coba? Karena racun-racun makanan tadi yang ke air itu mengandung gas metan. Nah, ketika kita mengandung gas metan, maka semesta ini berkomunikasi. Semesta itu apa? Ikan yang di bawah itu berzikir kepada Allah. Allah, turunkan pasukanmu supaya akhirnya bisa saya hasilkan oksigen lagi. Maka Allah turunkan namanya sehingga saya tanya tahun 70-an pasti nggak apa ya, karena apa, ngasih makannya masih pakai organik. Organik itu biasanya jagung, potato, akhirnya mah merek terkenal mahal dibeli Pak, tapi racunnya banyak gitu. Tadinya beda Bu, makanan ikan yang organik dengan yang kimia beda jauh. Ini gini aja, ikan laut dengan ikan tawar yang enak yang mana? Ikan laut kan, ikan laut ada yang ngasih makannya. Nah itu jawabannya. Jadi kalau supaya danau itu supaya ada makanannya, maka hadirkanlah yang namanya kotoran sapi di dalam danau. Supaya terjadi apa? Terjadi plankton. Bu, ikan paus emang makannya hiu, makannya plankton Bu, nggak kelihatan makanannya. Kamu badannya segede-gede gaban kan? Ya kayak saya nih, makan pisang aja 2 gitu. Jadi sebetulnya kita kembali ke alam bahwa mengajarkan alam itu sudah memberikan sebuah peringatan. Ketika ikan itu makanannya plankton dirubah oleh manusia jadi makanannya pelet. Akhirnya apa? Dapat eceng gondok. Nah kita bahas eceng gondoknya. Pasukan Allah dihadirkan eceng gondok itu untuk menstabilkan oksigen dan pH yang ada di air. Otomatis pasukan eceng gondok itu mempunyai kandungan kimia yang salah satu diantaranya kandungan kimia di eceng gondok itu adalah unsur hara makro. Itu Bu Tini. Unsur hara makro ini yang sangat dibutuhkan tanaman pada saat fase vegetatif pertumbuhan dan fase generatif pada saat pembuahan. Kalau tidak ada unsur NPK, nggak akan hidup tanaman. Makanya petani kan ikat mutiara gitu ya. Pertanyaannya, tanaman ini ya, tahu nggak kebutuhan NPK-nya berapa? Ibu tahu nggak? Tapi petani kita banyak, misalnya saking tahu beres. Nangis tuh tanamannya, lebar-lebar tuh nangis. Panas. Jadi sigat akhirnya jadi beracun. Karambang lauknya. Kalau ditanam mandi padi nggak ada buahnya. Kalau ditanaman daun aja, sebenarnya mau durian buah mana sebenarnya belum tahu. Karena kebanyakan nitrogennya harus seimbang. Siapa yang memberikan proses ini, keterseimbangan ini adalah yang namanya hai cacing, abdi butuh nitrogen 20%. Kata cacing, siap komandan, abdi nandang. Ibu buang
kirim ke atas gitu. Cacing tapi teh kayaknya lebih maju sih, mau berbuah butuh fosfornya tinggi, cacing butuh sekitar berapa, kata si cacing, tapi butuh 40%. Kata cacing, is okay, I'm cooking for you 40%. Cacing sudah supaya ABT entong olahraga wae kan suka olahraga berarti kurang kalsium lah ya sampai nuhun karena damalkan sih sabar ngandamal 40%, cacing bikin lagi 40%. Jadi cacing ini dihadirkan Allah untuk membuat keseimbangan di tanah sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanah. Petani diderek uradan, cacingnya marah ya. Bapak kalau ibu kalau eceng gondok banyak, cacingnya banyak. Nah, yang terjadi sekarang Pak di dalam aja Pak, nggak apa-apa. Ayo Pak masuk. Nggak apa-apa. Ini saya makan kalau nggak ikut kajian saya nanti. Kedengaran ya? Yang terjadi sekarang terlalu banyak cacing, tanaman akan mati karena cacingnya tidak berubah sifat. Jadi sifat itu ada min, sifat nih Bu, sifat ya. Ada min, ada plus. Min ini bahasa ilmiahnya adalah patogen. Kalau bahasa ilmiahnya plus adalah apatogen. Tahu Bu? Ima preman, ima ustad. Binatang juga sama Bu. Sama kan Bu? Binatang. Ibu pernah lihat nggak anjing yang nurut dengan anjing yang tidak nurut? Macan sama Bu. Ada yang nurut, ada yang tidak nurut. Yang bisa nurut itu gimana? Yang dikendalikan oleh mikrobioma atau sel-sel tubuh berdasarkan tadi kajian tadi di Al-Baqarah 73. Jadi cacing itu bisa berubah sifat menjadi baik ketika perlakuannya menggunakan Al-Baqarah 73. Makanya saya bingung, kebanyakan cacing malah dibunuh pakai puradan. Sedangkan di sawah butuh cacing. Kalau nggak ada cacing, maka tikus paling lebih banyak. Kotoran cacing, cacingnya cacing, itu makanannya tikus. Jadi kalau tidak ada cacing, pasti banyak tikus. Kalau banyak cacing, pasti tidak banyak tikus karena makanannya terjaga. Contoh gini, ibu di desa Kawamanuk nggak ada makanan di desa kan, ibu bawa keluar nggak cari makanan, keluar kan? Sama dengan tikus, tikus itu akan keluar kalau nggak ada makanan di dalamnya. Jadi tikus berbunyi dulu, tapi dikasih makan. Di Indramayu Melayu, pada kaget Pak. Ini gimana? Kok tikus dikasih makan? Mana mainan cacing, mainan tikus, sabar kuatnya 100, oke, 200, oke, 1000, oke, cacing mah tikus mah jutaan di dalam tanah. Dan dalam zaman diciptakannya sudah ada tikus duluan. Jadi tikus itu tugasnya oleh Allah adalah menggemburkan tanah. Tikus, setelah tikus cacing, setelah cacing ada mikroba nanti di atas. Gitu ya, jadi kebalik-balik ya. Jadi bahasa tadi, kalau ada cacing di tanah, pasti ada tikus di bawah. Yang kotoran cacing itu dimakan. Kotoran cacing kan nggak kelihatan Bu, mikroba Bu. Itu dimakan tikus Bu. Tikus itu nggak makan padi Bu, hanya merusak padi. Ibu ada padi ya, tikusnya naik ke atas, nggak dimakan Bu, cuma dirusak, balik lagi. Tikus itu makanannya bukan makanan yang bolu. Ini makanannya mikroba, plankton namanya, plankton tanah, namanya mikroba. Oke ya, dari cerita-cerita ini Ibu paham ya, bahan-bahan ini kenapa dibutuhkan? Adalah untuk keseimbangan. Makanya, maaf, di dalam kitabnya China itu namanya Yin Yang. Yin Yang itu keseimbangan. Di Islam juga ada. Keseimbangan itu jika ada yang tidak seimbang maka disimbangkan. Jadi sama Agung 1.500 Pak Agung sampah 50
Jadi mau diteruskan teh pengadaan polybagna di rumah dari rumah masing-masing. Karena di sini mah banyak tuh ya. Boleh. Ada pertanyaan Bu? Ya, pertanyaan Bu. Ini kita lagi bikin pupuk organik cair loh. Dan ini kalau udah jadi, sudah jadi UMKM. Per botol itu dijual 10.000. Nanti dihitung ya. Ini kan jadinya 100 liter nih. Jadi 100 liter kali 100.000. Berapa ya? 1 jutaan. Modalnya nggak nyampe 100. Bahan-bahannya jadi kalau ada yang gratis. Ini kalau sudah tahu caranya, saya berharap tiap minggu ibu-ibu bikin. Karena semakin lama semakin bagus. Semakin lama semakin bagus. Nanya orang akan kentong itu bercet nu aku awet sakit tuh Kotoran sapinya apa sih? kotoran sapi. Aduh. Kotoran sapi. Kan namanya ekoenzim. Kalau ada masuk ke sini. Wangi. Adio ya. Madunya murni. Ini madunya minimal 250 mili. 250 mili. Masukin. Pakai sini enggak ya? Itu naon eta? Naon eta? Nu putih mana? Ini mol. Mol. Organisme lokal. Ingat ya Bu, bahasanya mikroorganisme lokal. Mikroorganisme lokal. Organisme lokal. Organisme. Organisme. Sabaraha mili, Pak? 250 mili yang madunya. Madu 200 Maunya mili. minimal 500 mili. Lebih baik lebih banyak. Oh, maunya 500 mili lebih Kalau ada starter yang baik, lebih boleh banyak. dimasukin sini. starter. Kalau ada yang di rumah, minta 1 liter aja. Pupuk ini bisa digunakan untuk budidaya cabai. Minggu depan bisa dipakai. Ingat ya. Toge. Pepaya, singkong. Ini kenapa dipakai toge Bu? Untuk kesuburan. Toge dan perangsang. Toge untuk kesuburan dan perangsang Nah, kan tumbuh. kalau ibu-ibu makan toge, Banyak anak. Lidah buaya. lidah buaya itu buat apa namanya? Supaya nempel Bu. Lidah buaya supaya nempel. Daun pepaya Daun pepaya ini buat papainya. untuk pepaitnya. Terus kandungan daun pepaya bisa untuk antibakteri. Kandungan daun pepaya untuk antibakteri. Jenggondok. Ini bukan ganti. Kalau nggak ada sama sekali. Kalau nggak ada sama sekali mau sama madu bisa pakai kecap. Kalau nggak terasi. Atau terasi. Tapi tetap menambah Tapi lebih baik ini. Kalau pakai itu takut ada bakteri lagi. Ya. Karena Eceng gondok sebagian lele. itu yang namanya asam amino dan albumin.
Air lele untuk vitamin ini ya. vitamin asam amino. Dimasukin ya. Air cucian beras. Air cucian beras. Jadi dari kajian hari ini yang paling mahal ini, karena ini bisa jadikan unit usaha langsung. Dan ini, Bawang. dan ini adalah mall yang pertama kali dibuat di desa Kawamanuk. Mall, pembuatan mall. Apa ya? Mall pertama yang dibuat. 20 lain. 20 Mei. Ya, ya. Ya sama aja. Besinya udah masuk. Besi udah masuk. Daun keresem, besi-besi, air cucian beras, paku-paku, besi-besi. Oh, besi-besi. Bawang merah, 1 kilo. Lidah buaya. Lelenya boleh dimatikan dan boleh tidak. Nanti juga manis sendiri. Lele. Lele. Alhamdulillah dengan adanya pelatihan pertanian kita dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai mengenai pemanfaatan lahan pekarangan khususnya, yaitu mungkin untuk kedepannya itu untuk menanam cabai. Jangan air PDAM yang ada favoritnya. Air tanah, air kolam. Ya pokoknya air yang tidak ada favoritnya. Nggak ada ya? Air tanah. Ya boleh air tanah. Air hujan lebih bagus. Harapan kami setelah adanya pelatihan ini memicu masyarakat untuk lebih tertarik lagi dalam pertanian, terutama dalam pertanian organik tanpa bahan kimia. Anda itu akan memakan bagian-bagian yang kelebihannya saja, Bu. Ini kan berdekatan nih, kenapa ini nggak dimakan gitu? Gitu ya. Jadi pengertiannya adalah, jadi harus seimbang. Nah, cara menyeimbangkannya adalah dengan mengocorkan mol tadi. Gitu. Apa sedikit aja. Jadi ini tuh berzikir gitu. Belalang, ambilin dong saya kelebihan N. Kalau saya kelebihan N, nanti saya nggak bisa berbuah gitu. Maka diambil yang kelebihan. Supaya nggak kelebihan, maka tadi mikrobanya dimasukin supaya bisa mengatur dengan sendiri, mengatur kandungan senyawa-senyawa kimia.